Seti Andriati. Di sini saya akan membahas tentang berbagai aspek dari psikologi pendidikan. Mulai dari bagaimana mengenali kebutuhan belajar siswa, pentingnya motivasi dalam proses belajar, hingga cara mengatasi masalah perilaku di kelas. Nah, selain itu, di sini saya juga akan melihat peran guru sebagai fasilitator dan bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran di era digital ini. Oke, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi pendidikan. Nah, pertanyaan yang pertama itu tentang apa itu psikologi pendidikan dan mengapa penting dalam konteks sekolah menengah pertama. Nah, gini. Jadi, psikologi pendidikan itu cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan. Di SMP, psikologi pendidikan itu penting karena membantu guru memahami cara siswa dalam belajar, berinteraksi, dan berkembang secara kognitif, emosional, dan sosial. Ini memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan lebih efektif. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana psikologi pendidikan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Psikologi pendidikan itu menyediakan alat dan metode untuk menilai kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dengan menggunakan penilaian ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar individual dan menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk mendukung setiap siswa secara efektif. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi masalah belajar atau gangguan perkembangan yang mungkin memerlukan intervensi khusus. Itu. Pertanyaan yang ketiga, apa peran motivasi dalam proses belajar siswa di sekolah menengah pertama? Nah, motivasi itu adalah kunci dalam proses belajar. Di sekolah menengah pertama, motivasi bisa datang dari berbagai sumber, seperti minat pribadi, dukungan dari teman-teman sebayanya, dan dukungan dari guru dan orang tua mereka. Psikologi pendidikan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi siswa, seperti memberikan pujian, menetapkan tujuan yang jelas, dan memberikan tantangan-tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara mengatasi masalah perilaku siswa di kelas menggunakan pendekatan psikologi pendidikan? Jadi, pendekatan psikologi pendidikan dalam mengatasi masalah perilaku melibatkan pemahaman penyebab dasar perilaku tersebut, gitu. Guru dapat menggunakan teknik manajemen kelas yang positif, seperti mengatur rutinitas siswa selama di sekolah, dan mengembangkan hubungan yang kuat antara siswa satu dengan siswa lainnya. Konseling dan intervensi psikologis juga dapat membantu siswa mengatasi masalah emosional atau sosial yang mendasari perilaku tersebut. Pertanyaan kelima, bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar menurut psikologi pendidikan? Nah, menurut psikologi pendidikan, guru itu bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan belajar secara mandiri. Guru itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, mendukung, dan inklusif, yang memungkinkan siswa untuk
partisipasi aktif dalam proses belajar. Pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan yang keenam. Bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran di sekolah menengah pertama berdasarkan prinsip psikologi pendidikan? Teknologi dapat mendukung pembelajaran dengan menyediakan berbagai alat dan sumber daya yang interaktif dan menarik. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak pendidikan, aplikasi pembelajaran, dan platform e-learning dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Psikologi pendidikan menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan aksesibilitas dalam proses belajar. Terima kasih karena telah mengikuti talk show tanya jawab saya hari ini yang membahas tentang psikologi pendidikan di SMP. Diskusi kita ini telah mencakup berbagai topik penting, mulai dari cara mengenali kebutuhan belajar siswa, pentingnya motivasi, hingga peran teknologi dalam mendukung proses pembelajaran gitu. Semoga wawasan dan informasi yang telah kita bahas dapat memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi Anda, sebagai pendidik, orang tua, atau anggota masyarakat yang peduli dengan pendidikan anak-anak. Ingatlah bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda. Dengan pemahaman yang mendalam tentang psikologi pendidikan, kita dapat membantu mereka mencapai kesuksesan akademis dan pribadi yang baik. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda. Mari terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif bagi semua siswa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.